dari 10% ke 11%. Mulainya bulan April. Selamat datang di Sukomodia. Harus gitu ya Mas ya? Harus Iya, Mas, biar supaya semangat. Iya. Oke. Jadi kawan pajak, kali ini Sukopodia hadir kembali dengan diskusi berisi. Saya ditemani oleh salah satu penyuluh pajak KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, Kak Ari. Ya. Kak Ari, Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke, Iya. tiga ya Iya. sapaannya. Sekarang kita akan tampilkan di YouTube. Gimana Kak Ari, sibuk hari ini Kak Ari? Alhamdulillah seperti biasa, Kak Afif. Jadi itu rutinitas. Oke. Mulai pagi sampai siang. Rutinitas dari pagi sampai siang Iya. sampai nanti sore Oh, pulang iya. gitu ya setiap hari. Iya. Oke, nah Kak Ari, kita kali ini mau diskusi terkait PPN kan. Iya. Mumpung lagi hangat-hangatnya naik tarifnya naik nih Kak Ari kan dari 10 sampai benar. 11% jadi 11%. Tapi yang mau kita obrolin kali ini adalah basic-basicnya aja gitu Iya. Kak Ari. Silakan Kak Ya. Ari. Ini mungkin ini kawan pajak ya mungkin sudah tahu adanya undang-undang HPP, undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Betul. Ini yang sudah diketok di tahun 2021. Itu di dalam sana ada banyak perubahan kawan pajak. Jadi ada perubahan diantaranya adalah tentang PPN. PPN. Juga mungkin Bapak Ibu kawan pajak di sini mungkin juga sudah tahu bahwa adanya perubahan ini, perubahan tarif. Tarif dari Tarif 10 ke dari 10% ke 11%. Mulainya kapan? Mulainya bulan April, 1 April 2022. 2022. Di sini ada PMK yang dikeluarkan, yaitu ada 14 PMK. 14 PMK. Ya, merupakan turunan dari Undang-Undang Undang-Undang HPP. HPP. Ya. Juga ada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Per 3 yang hari ini mengatur tentang faktur pajak. Jadi mungkin nanti ada perubahan di beberapa hal di faktur pajak. Itu ada di Per 3. Nah, ini sebelum masuk gini, Kak Afif. Belum masuk ke PPN, kita banyak tahu PPN gitu ya, ada Iya, 10%, 11%. benar, Sebenarnya apa Kak sih Ari. PPN itu? Itu yang perlu diketahui oleh kawan pajak Kawan juga. pajak. PPN itu adalah merupakan pajak dari pertambahan nilai atas barang atau jasa yang dikenakannya mulai dari produsen sampai ke konsumen. Itu. Karena dalam undang-undang perpajakan pun tidak ada secara jelas yang secara eksplisit menjelaskan arti definisi dari PPN ini. Oke. Semacam itu. Nah, di sini karena pajak ini ditanggung dari produsen sampai ke konsumen. Sebenarnya di sini penanggung utamanya di sini bukan produsennya, tetapi adalah konsumen akhir, yaitu penanggung pajaknya. Baik. Nah, oleh karena itulah dikenal di sini PPN adalah sebagai pajak yang tidak langsung. Tidak langsung. Karena dikenakannya di penggunanya terakhir, tetapi yang menyetor, melaporkan itu adalah yang produsen dan pedagangnya. Baik. Itu yang dikatakan segitu. Baik. Sehingga dikenal juga di sini pengusaha kena pajak atau yang bisa disebut PKP. Baik. Jadi untuk pengusaha kena pajak, wajib pajak maksud saya, agar bisa didapat status sebagai PKP itu apa sih yang harus dilakukan Kak Ari? Kemudian pertanyaan saya selanjutnya adalah apakah semua wajib pajak badan dalam hal ini PT, CV, yayasan dan sebagainya itu semuanya yang wajib PKP gitu Kak Ari? Ya. Silakan. Ya. Gini, sebenarnya kalau dalam aturan perundang-undangan PPN, Baik. yang wajib untuk melakukan PKP, maksudnya di sini harus dikukuhkan sebagai PKP maksud saya ya. Yang wajib dikukuhkan sebagai PKP adalah mereka yang mempunyai omset atau peredaran bruto di sini di atas 4,8 miliar dalam 1 tahun. Baik. Tapi dalam kenyataannya diperbolehkan dan diperkenankan dalam undang-undang juga diperkenankan bahwa mereka baik orang pribadi maupun badan di sini bisa melakukan permohonan pengukuhan PKP Baik. bagi mereka yang di bawah 4,8. Baik. Mungkin aja dia ada transaksi yang memang harus membutuhkan pencetakan faktur. Oke, baik. Gitu. Nah, terus di sini dalam pengajuan PKP-nya PKP. di situ, pengajuan PKP situ permohonannya sebenarnya tidak serta-merta Kak Afif. Jadi setelah dikukuhkan, terus setelah terima surat keputusan itu, surat apa pengukuhan, surat pengukuhan PKP, Baik. setelah terima terus bisa melaksanakan kewajibannya, tidak seperti itu. Baik. Jadi ada lagi tahap yang perlu dilakukan oleh wajib pajak di sini. Apa itu Kak Ari? Di antaranya yang pertama itu aktivasi akun PKP.
aktivasi akun PKP ya. Baik. Ini bisa dilakukan sekaligus pada saat melakukan permohonan PKP. Lah, untuk syaratnya apa saja? Baik. Sama. Oke. Di akun aktivasi akun PKP dan untuk permohonannya, untuk pengukuhan itu sama. Yang pertama yaitu kalau orang pribadi itu Baik. lebih mudah. Oke. Itu hanya perlu KTP, fotokopi KTP. Itu Baik. untuk WNI. Baik. Sedangkan kalau untuk WNA bisa menggunakan KITAS atau paspornya. Baik. Sedangkan untuk badan, nah Baik. di badan di sini beda Kak Afif. Otomatis harus ada fotokopi pendirian atau pendirian. Akta pendirian, Ya, oke. fotokopi juga ditambah lagi dengan pengurusnya. Pengurus. Semua NPWP dan KTP dari pengurusnya harus ada. Nah, itu juga berlaku untuk yang badan cabang dan juga untuk joint operation, maaf. Apa? Gimana? Kepelecok saya. Kepelecok. Apa Joint tadi yang terakhir operation. katanya? Joint operation. Oke. Joint operation atau JO. siap. Gitu. Di situ kedua-duanya harus kalau JO kan biasanya kan badan usaha ya, Badan jadi usaha. satu. Nggak hanya satu ya kalau joint operation Iya, biasa. kan biasanya kalau ada kerjaan nih Kerjaan. besar gitu kan pakai JO ya, bisa bikin PKP tersendiri. Jadi baik. jika tidak pakai PKP mereka itu akan lebih aman. Baik, Nah, baik, gitu. baik, Di sini yang perlu diingat mungkin bagi kawan pajak di sini mungkin akan mengukuhkan sebagai PKP. Baik. Itu yang pertama adalah mungkin persyaratan sudah semua terpenuhi. Oke. Tapi pada waktu di KPP ditolak. Kenapa? Paling utama yang perlu diperhatikan adalah semua orang pribadi di sini atau semua pengurus atau direkturnya itu harus sudah melaporkan SP tahunan minimal 2 tahun terakhir. Ya, ini biasanya ditolak di situ. Baik, baik, Mereka baik. belum melakukan pelaporan SPT SPT tahunan. Nah, akhirnya harus melakukan pelaporan dulu. Dan juga lagi jangan lupa utang pajak. Nah, utang pajak ini utang pajak siapa? Semuanya. Kalau dia yang mengajukan orang pribadi, makanya orang pribadi saja. Tapi kalau dia badan, maka termasuk pengurusnya juga. Semuanya. Semacam itu. Oke. Itu untuk aktivasi akun. Aktivasi Nah, akun. tadi kan pengukuhan, Pengukuhan. aktivasi akunnya. Aktivasi Ada lagi akun. satu lagi, Apa itu Kak Ari? sertifikat elektronik. Oke, sertifikat elektronik. Sebenarnya sertifikat elektronik ini tidak hanya digunakan bagi mereka yang sudah ber-PKP. Baik. Sebenarnya juga diajukan pada saat pendaftaran NPWP, sekaligus bisa untuk mendaftarkan sertifikat elektronik. Gitu. baik. Jadi tapi kita bahasanya PPN ya ini ya. Iya, Kita PPN. Jadi untuk pengajuan sertifikat elektronik ini karena sesuai dengan pengertiannya, sertifikat elektronik itu adalah sertifikat yang bentuknya elektronik. Bentuknya elektronik. Di mana di dalamnya itu terdapat isian ini, ada tanda tangan elektronik, Tanda dalam tangan digital. elektronik, Iya, juga digital. termasuk data-data semua subjek yang akan mengajukan permintaan ini, permintaan sertifikat elektronik ini. Oke, berarti data kayak pengurus orang pribadi itu Semuanya masuk masuk ke situ semua. Oh, Jadi baik. sertifikat itu menandakan oh ini orang ini gitu. Oleh karena itulah kenapa sertifikat elektronik pengajuannya harus yang bersangkutan. Oh, Kalau dia orang pribadi maka ya orangnya itu yang harus langsung mengajukan KPP. Dan juga kalau dia itu badan maka yang datang harus direkturnya atau pengurusnya. Semacam itu karena berisinya adalah isi dari data mereka sendiri. Data mereka sendiri. Data, Tidak untuk individual. publik Iya, karena ini ya. publis. Nah, yang mau saya tanyakan adalah masa berlaku untuk sertifikat elektronik, Kak Ari. Untuk masa berlakunya itu ada nggak sih masa berlakunya sertifikat elektronik? Apakah berlaku selamanya atau bagaimana? Ya, sertifikat elektronik di sini berlakunya selama 2 tahun, Kak Afif. Sesuai dengan Peraturan Direktorat Pajak, Baik. Jenderal Pajak. Di sini di Per 4 Baik. tahun 2020, memang Oke. disebutkan di situ masa expirednya 2 tahun. Selanjutnya bisa diperpanjang. Lah, di sini pertanyaannya bagaimana diperpanjangnya caranya? Iya, caranya gimana Gitu. itu, Kak Ari? Untuk- Kalau mereka yang sudah ber-PKP lebih mudah, Kak Afif. Baik. Kalau ber-PKP nanti pada saat nanti terima akun untuk aktivasi PKP, akun PKP tadi ya? mereka kan akan diberikan ini password untuk Innova, Oke. untuk ada login password di Innova. ifaktur.pajak.go.id. Oke. Di situ nanti bisa dimintakan untuk perpanjangannya lewat aplikasi tersebut yang ada di web. Pakai ifaktur pajak.go.id. Di situ bisa diperpanjang lewat situ, nanti ditambah lagi dengan verifikasi. Nah, verifikasi ini nanti bisa dihubungi KPP yang bersangkutan. Oke. Ah. Jadi tahapannya kalau untuk memperpanjang itu masuk ke laman tadi ya kali ya. Ya. Terus verifikasi. Belum ada KPP verifikasi terdaftar. ya, karena ini menyangkut data pribadi. Kalau boleh sih Kak Ari di sharing Kak Ari pengalaman dari Kak Ari
terkait hal-hal yang dikeluhkan oleh dalam hal ini pengusaha kena pajak yang berhubungan dengan PPN. Ya. Silakan, Kak. Begini Kak Afif, ini kebanyakan kalau saya soroti yang lebih ke ini aja dulu ya, ke yang basicnya dulu aja ya. Boleh, boleh. Basicnya Monggo, dulu aja. monggo. Terkait yang paling utama itu yang perlu diperhatikan bagi kawan pajak yang baru mendaftarkan atau dan dikukuhkan sebagai PKP adalah perlu diingat bahwa untuk pelaporan SPT masa PPN itu adalah kewajiban dan kewajiban ini berlaku tiap bulan. Baik. Dan diberlakukannya mulai kapan? Mulai dikukuhkan. Mulai Dikukuhkan dan bukan mulai diaktifasinya akun PKP. Tadi kan ada dua ya Kak, program pengukuhan sama ya, aktivasi, berarti mulai bener. pengukuhannya. Ya, pengukuhannya. Saya gini Kak Afif, antara pengukuhan sampai aktivasi itu diberi kesempatan 3 bulan. 3 bulan bisa mengaktifasinya setelah pengukuhan. Nah, setelah 3 bulan semuanya kalau tidak diaktifasi, maka otomatis ini dicabut untuk yang dicabut apa ya Kak? PKP-nya. Oh, PKP-nya bisa dicabut ya kalau karena nggak diaktifasi. Baik. Semacam itu. Jadi kemungkinan dikukuhkannya bulan Januari, Baik. tetapi dia baru ngaktifasinya di bulan Maret. Ini ada 3 bulan nih. Oh iya. Ada 2 bulan lah. 3 bulan. 3 bulan. Jadi tidak bisa melaporkan. Nah, karena apa? Karena pelaporan SPT massa itu menggunakan ini harus diaktifkan dulu. Karena masuk ke e-fakturnya itu yang di Innova itu dan juga di web e-fakturnya itu nanti harus pakai itu. Pakai yang diaktifkan dulu ya. Kalau nggak gitu nggak bisa lapor. Akhirnya nanti bisa kena sanksi denda terlambatan. Itu yang perlu diperhatikan pertama. Jadi dimulai dari kewajibannya di saat dikukuhkan. Terus yang kedua yaitu bagi mereka PKP itu kan juga ada biasanya ada transaksi nih Mas Afif. Ada transaksi barang atau jasa. Nah, biasanya mereka karena memperhatikan PKP-nya memperhatikan PPN saja. Lupa kadang ada di sini terhutangnya ada PPN. Nah, sangat nanti riskan sekali. Sudah PPN sudah dibayar, PPN-nya belum dibayar. Nanti akan kelihatan di sini. Oleh karena itu bagi PKP ini nanti juga perlu diperhatikan setiap transaksinya untuk PPN itu dikenakan atas objeknya. Atas objeknya, ya atas barang atau jasanya. Sedangkan untuk yang pajak penghasilannya itu dikenakan atas yang menerima penghasilan tadi, subjeknya. Yang pedagangnya atau produsennya. Itu. Terus kemudian ada lagi sebenarnya. Berikutnya yaitu pada saat sudah PKP ya. Kadang itu tidak ada penyerahan. Kemungkinan sudah ada itu ya. Jadi kita sudah mulai nih Januari, sudah dikukuhkan dan kita sudah mulai jualan nih, anggap aja jualan. Sudah produksi dan jualan. Ternyata di situ nggak ada sama sekali penyerahan barang. Dikiranya nggak ada pelaporan. Ini juga sangat disayangkan. Jadi pelaporan itu ada atau tidak ada penyerahan, tetap diwajibkan untuk melakukan pelaporan SPT masa PPN. Tapi kalau untuk pelaporannya mungkin kawan pajak sudah tahu ya. Pelaporannya paling terlambat adalah 1 bulan akhir setelah masa pajak berakhir. Seandainya Januari nih, berarti nanti terakhirnya di bulan Februari akhir ya untuk pembayaran sama untuk pelaporan. Terima kasih Kak Ari atas sharing pengalamannya terkait apa yang di asumsi pendapat dari wajib pajak. Oke Kak Ari, kemudian sebenarnya saya masih penasaran Kak Ari terkait faktur pajak yang mana diatur dalam ketentuan baru di Peraturan Dirjen Nomor Per3 2022. Akan tetapi Kak Ari, Sukopodia kita kali ini harus diakhiri Kak Ari. Gak apa-apa ya Kak Ari, jangan bersedih dong. Nanti sama saya lagi nih ya? Ada deh, tergantung kita dong. Tergantung hostnya. Jadi kawan pajak untuk Sukopodia episode kita kali ini kita akhiri sampai di sini. Kami janji untuk akan mengupdate lagi terkait episode Sukopodia selanjutnya. Konco Pajak bisa subscribe, oleh karena itu Konco Pajak bisa subscribe dan tekan tombol lonceng supaya Konco Pajak bisa mendapatkan pemberitahuannya. Kemudian Konco Pajak bisa likes dan share untuk konten ini ke kawan pajak yang lain. Dari Konco Pajak jadi kawan pajak ya. Jadi kawan pajak yang lain. Kemudian sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih Kak Ari. Sampai jumpa kembali Sukopedia.